Pemilu yang lalu, tahun 2019 harus mau tidak mau kita akui, meninggalkan rasa kepedihan, kesedihan, dan luka di hati sebagian anggota masyarakat bangsa ini. Eksesnya itu besar sekali. Ada trauma menghadapi pemilu itu sendiri. Perpecahan bukan hanya di kelompok masyarakat umum, sampai ke keluarga. Sampai ke keluarga, itu harus kita ingat. Nah, kita berupaya untuk memetik pelajaran dari pemilu lalu. Praktek-praktek polarisasi, pendiskreditan, ya kan, peningkatan identitas untuk membawa, ya kan, paham identitas itu mengujar, membawa ujaran-ujaran yang tidak membesarkan hati, bahkan mengadu domba di antara kita. Itu nggak boleh terulang. Kita punya misi tanggung jawab yang sama. Partai apapun peserta pemilu itu, dia harusnya mempunyai kesadaran pemilu yang akan datang harus kita song-song supaya lebih baik kualitasnya. Hat-trick Surya Paloh bohong sampai 3 kali. Nomor 3 bisa bikin gurem. Mungkin ada yang belum tahu, Surya Paloh sudah berbohong 3 kali kepada masyarakat Indonesia. Kebohongan urutan nomor 3 ini mungkin bisa bikin gurem Nasdem, dihukum segenap rakyat Indonesia. Dari Nasdem jadi Nasakom, singkatan bahasa gaul dari nasib 1 koma. Jika suatu saat nanti suara representasinya di perwakilan rakyat jatuh hingga 1, sekian persen. Bohong yang pertama, dia berbohong bahwa Nasdem cuma akan menjadi ormas, organisasi masyarakat, tidak akan menjadi partai politik. Buktinya apa? Pada tanggal 25 April 2011, Nasdem terdaftar dan disahkan sebagai partai politik di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi itu bukan sebab musabab bahwa nanti tidaknya ini bisa membuat Nasdem gurem. Cuma membuat Surya ketahuan saja kalau ternyata ada niat dan ambisi untuk berkuasa, ingin ikut mengontrol pemerintahan Indonesia dari balik layar, dengan memanfaatkan partai yang mana adalah kendaraan politik, biar cepat sampai mencapai hasrat tujuannya. Pura-pura tulus jadi ormas, lalu akal-akal bulus jadi partai. Suka-sukanya dia sejalah. Kalau akhirnya dia sudah nggak nahan, cerot borojol, lalu ormasnya lahir jadi partai. Rakyat bisa apa kalau dibohongi seperti ini? Cuma bisa menonton saja kan? Disusul pada tanggal 6 Juli 2011, Sri Sultan Hamengkubuwono, salah satu pendiri partai, mengundurkan diri dari Nasdem. Ketika ditanya, beliau menjawab, betul saya keluar karena Nasdem sudah menjadi partai politik. Kalau tidak kecewa, ya kita tidak keluar. Karena kita itu mengabdi bukan pada kekuasaan. Kalau politik kan pada kekuasaan, kalau ormas bukan. Bohong yang kedua, dia berbohong saat berjanji akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang tersangkut korupsi. Faktanya, kader-kadernya ada yang korupsi termasuk Sekjen Nasdem dan juga merupakan salah satu pendiri partai. Rio Patris Kapela paling disorot oleh publik karena kasus korupsi bansosnya, bantuan sosial Pemprov Sumut. Dan tentu saja kita semua tahu partainya masih berdiri sampai saat ini. Janjinya waktu itu cuma retorika yang penuh kebohongan bombastis. Mana ada partai politik yang kebal pada godaan korupsi. Sampai kiamat juga tidak mungkin ada yang seperti itu. Makanya dari situ Surya tidak perlu berbohong dengan bicara muluk-muluk mau membubarkan partai Nasdem. Kan jadi konyol, di roasting, ditagih publik. Dan partai Demokrat tuh Surya harus membubarkan Nasdem atau cuma janji buta. Bohong yang ketiga, dia berbohong bahwa Nasdem tidak akan memilih menggunakan politik identitas atau terjebak urusan Jawa dan non-Jawa, pribumi atau non-pribumi. Tidak ada itu. Pemilu adalah amanah konstitusional, bukan ajang untuk adu domba, apalagi pecah belah. Akhirnya di hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, dia mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres. Anies selangkah lebih maju dengan segala kelebihan bayarnya. Namun Nasdem selangkah lebih apa ya? Tepatnya lebih mundur karena kamu ketahuan bohong lagi. Dalam waktu singkat, bagaikan pukulan bertubi-tubi,
kelak menimpa pipi brewok. Banyak kader Nasdem yang mundur dari keanggotaan. Bukan mati satu tumbuh 1000, tapi mati 5000 tumbuh satu batang bulu brewok doang. Kasihan bin prihatin. Sebenarnya dia amat halus waktu berbohong dengan mengatakan Nasdem tidak akan menggunakan politik identitas. Intinya, pokoknya Nasdem suka-suka bilang haram politik identitas, tapi belum terbukti bohong saat itu. Cuma tunggu tanggal mainnya. Setelah mengusung Anies, tiba-tiba Nasdem belok arah, berubah haluan dengan berkata, politik identitas itu boleh, itu strategi. Ini namanya sop halal karena menghalalkan segala cara. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Sudah pasti, hal ini mencederai pernyataan sendiri dengan dia memilih Anies yang sudah terkenal sentero Nusantara sebagai bapak politik identitas. Siapa sih yang tidak tahu? Atau mungkin nih ada yang kurang literasi, atau jangan-jangan sudah dicuci otaknya. Sudah jelas banget Nasdem setuju dengan politik identitas. Mungkin hanya orang bodoh atau orang tidak waras yang tidak bisa menghubungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Niat terselubung dalam ucapan dan tindakannya untuk dirangkai menjadi sebuah benang merah dengan menggunakan akal budinya. Tanpa banyak basa-basi, itulah 3 minimal kebohongan yang bisa menunjukkan siapa sebenarnya Surya Paloh. Analoginya, kalau di pengadilan itu dengan 3 barang bukti, oknum sudah bisa tersangkakan. Bisa saja kebohongan Surya lebih dari 3, tinggal mencari-cari saja dari berbagai narasumber. Bukan cuma Anies saja yang dipuji paling terbaik, the best oleh Surya. Surya juga perlu dipuji ala sarkas. Dia juga the best kok. Maksudnya paling the best soal bohong. Sampai bisa hat-trick loh. Istilah hat-trick sama dengan 3 kali gol dalam pertandingan. Jangan-jangan Surya sedang berbohong lagi sewaktu dia bilang Anies why not, Anies the best, dan lain-lain. Begitulah kira-kira. Tidak suka orang yang bohong-bohong. Akan tetapi kalau soal bikin geli-geli politik, brewok memang paling the best lah. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Wilwe. Bagaimana menurut Anda?